Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai recursion. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Serenia Vita Uswatan Fariha dengan NIM L0123-129. Saya Rasim Andi Firmansyah dengan NIM L01231117 dan teman kami Rafa Khairul Fata dengan NIM L0123-143. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu mengenai induksi dengan algoritma rekursi, di mana soalnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya hingga ditambah N. Kemudian untuk base case-nya itu 1, terus N-nya ini sebagai user input. Nah, untuk implementasi programnya dalam bahasa C++ akan menjadi seperti ini. Kami buat fungsi dengan nama induction yang akan mengembalikan nilai dengan tipe integer dengan parameternya n, yang dimana n tadi merupakan user input. Nah, base case-nya terletak di sini. Jika n sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jika nilai n ini bukan 1, maka dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter n1, kemudian ditambah n, seperti itu. Nah, untuk implementasi programnya, maksud saya untuk hasil atau outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, induksi hingga 100 artinya 1 ditambah 2 ditambah seterusnya hingga ditambah 100, itu nanti nilainya akan menjadi 5050, seperti itu. Selanjutnya, untuk tugas kedua itu ada kombinasi dengan metode classroom atau dengan rumus matematika. Di mana rumus matematikanya yaitu adalah n kombinasi r sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurang r difaktorialkan. Di mana n itu merupakan banyak himpunan yang tersedia dan r itu merupakan banyak himpunan yang dipilih. Nah, untuk implementasi program dalam bahasa C++-nya, itu pertama-tama ada fungsi close form faktorial, di mana itu pertama dengan parameter n, di mana n itu merupakan user input. Lalu pertama-tama itu ada deklarasi variabel bool untuk menyimpan hasil perkalian faktorial. Lalu ada algoritma perulangan, ketika indeksnya adalah 0, maka moolnya itu bernilai 1. Lalu terjadi perulangan hingga ke n, di mana n itu merupakan user input yang tadi itu, dan dikalikan dengan indeks 0 hingga indeks ke angka yang user inputkan. Lalu hasilnya akan disimpan di variabel mool. Nah, untuk implementasi rumus kombinasinya dalam program itu ada fungsi close form combination dengan kembalian integer dan parameternya itu x dan y yang merupakan user input dan merupakan x itu merupakan banyak himpunan yang tersedia dan y itu merupakan banyak himpunan yang dipilih. Lalu hasil combination-nya itu ada variabel namanya combination. Lalu ini untuk implementasi rumusnya. Nah, ketika program ini dijalankan, itu akan menghasilkan output seperti berikut ini. Pertama, user akan diminta untuk menginputkan banyak himpunan yang tersedia. Hal ini adalah 10. Lalu, user juga akan diminta untuk menginputkan banyak himpunan yang dipilih. Di sini adalah 3. Lalu, program akan menampilkan hasil kombinasi antara banyak himpunan yang tersedia dan banyak himpunan yang dipilih. Untuk tugas yang ketiga yaitu mengenai kombinasi, akan tetapi di sini menggunakan algoritma rekursi. Nah, sebenarnya kombinasi itu ketika kita hitung nilainya mulai dari 0,0
hingga seterusnya itu akan membentuk pola seperti segitiga pastel seperti ini, yaitu 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, jadi kita dapat mengambil algoritma segitiga Pascal ke dalam program rekursi kombinasi. Nah, untuk base case-nya itu yaitu terletak pada nilai 1, 1, 1, 1, 1 ini, di mana base case-nya di sini ada dua. Yang pertama itu ketika nilai k-nya 0, yaitu akan menjadi 1, 1, 1, 1 semua seperti ini, walaupun nilai n-nya akan terus meningkat. Nah, kemudian base case yang kedua itu ketika nilai n-nya ini sama dengan k, yaitu ketika 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Nah, jadi base case-nya ada dua. Yang pertama ketika k-nya sama dengan 0, dan ketika n-nya itu sama dengan k. Nah, n dan k itu apa sih sebenarnya? N-nya itu sendiri merupakan banyaknya anggota yang tersedia dalam himpunan, kemudian K ini merupakan banyaknya anggota yang dipilih dalam himpunan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk kreatornya, di sini mengambil algoritma seperti ini. Nah, dua ini merupakan penjumlahan dari uh, N1 dan K0 dan N1 K1. Jadi penjumlahan dari N1 K0 dan N1 K1. Kemudian 3 ini penjumlahan dari N2 K0, kemudian N2 K1. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa base case-nya ada dua, K sama dengan 0, dan K sama dengan N. Untuk kreatornya di sini menggunakan kombinasi N-1 dan K-1 ditambah kombinasi N-1 dengan K. Nah, untuk implementasi programnya dalam bahasa C++ akan menjadi seperti ini. Dibuat fungsi dengan nama combination yang akan mengembalikan nilai dengan tipe data integer. Kemudian parameternya itu ada dua, X dan Y, di mana keduanya ini juga merupakan input dari user. Nah, X-nya ini merupakan banyaknya anggota dalam himpunan tersebut, atau kalau di sini kita simbolkan dengan huruf N, disimbolkan dengan huruf N. Kemudian untuk Y-nya ini disimbolkan dengan huruf K, seperti itu. Nah, untuk base case-nya yaitu terdapat dua tadi ketika k-nya sama dengan 0 dan k-nya sama dengan n. Jika base case-nya tidak terpenuhi, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter n-nya dikurangi 1, kemudian k-nya dikurangi 1, ditambah kombinasi n dikurangi 1, k. Seperti itu. Nah, untuk output-nya sendiri akan menjadi seperti ini. Nah, user akan diminta untuk memasukkan banyaknya anggota dalam himpunan tersebut, selama misalkan 10. Kemudian diminta untuk memasukkan banyaknya anggota yang dipilih dalam himpunan tersebut, semuanya 5. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kombinasi 10 dengan 5 sama dengan 252. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada tugas algoritma rekursi kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.